Yang kedua, di pesisir juga ada stakeholder para nelayan. Yang saya mengerti bahwa mereka tempat tinggal akan diganti, akan dapat rumah susun dan lain sebagainya. Akan tetapi nelayan juga punya livelihood, Pak. Mata pencaharian. Nah ini kalau depannya sudah ditutup, mereka akan kemana? Tentunya ini harus jadi pertimbangan. Saya mengerti ambisi pemerintah Jakarta untuk membangun sebuah properti area yang baik, yang seperti Dubai, yang seperti reklamasi di mana-mana sebetulnya boleh, Pak. Akan tetapi semua parameter lingkungan tidak boleh ditinggal. Itulah kenapa ada AMDAL proses, ada stakeholder dan lain sebagainya. Kita boleh pangkas tetapi ada beberapa yang tidak boleh. Kita boleh buat deregulasi tapi tidak boleh semua kita tabrak. Karena kalau itu terjadi disaster itu pasti akan terjadi. Dan saya pikir di sini kembali lagi mohon apa yang saya state ini tidak dipolitisasi, bukan untuk jatuhkan Pak Ahok, bukan untuk mempengaruhi influencing di pilkada. Apalagi sudah pertanyaan orang juga macam-macam kepada saya, Pak. Jadi ya saya pikir kita coba dingin kepala, Pak. Reklamasi ini apa surat-surat belum selesai, ayo selesaikan. Tapi tidak berarti kalau ini belum selesai ini jalan terus, mesti ada postpone sebentar. Saya tahu orang mau bikin listrik yang buat keperluan stakeholder banyak pun kata Pak Presiden sampai 6 tahun kadang-kadang prosesnya. Berarti itu salah saya bilang, itu tidak betul. Tidak boleh kita bikin izin itu sampai begitu lama. Akan tetapi semua dampak ini harus segera diinventarisir dan apa penyelesaiannya. Saya tidak setuju kalau nelayan hanya dikasih ganti rugi rumah tanpa memikirkan future livelihood dari mereka. Kemudian dari apa yang saya baca di sini seharusnya jarak dari daratan itu 300 meter, ini hanya sekitar 100 meter. Saya sudah beberapa kali, nah ini akan menyebabkan beberapa fasilitas pemerintah tentu yang ada di pinggir akan mengalami genangan. Dan ini saya sudah bilang semestinya bendungan dibangun dulu, watershed diselesaikan dulu, sungai didalami, tidak membangun sana dulu karena air akan kemana Pak. Kita tidak bisa buang air begitu saja. Jadi sangat penting jangan sampai nanti setelah banjir pemerintah akhirnya harus membangun bendungan. Itu yang saya bicarakan dalam rakor di Menko. Saya bilang mestinya segera Pemda DKI, kebetulan waktu itu ada Gubernur Pak Rano Karno dan Pak Heriawan dari Jawa Barat. Beli tanah dari Jawa Barat. Dari Banten, untuk apa? Untuk daerah genangan. Begitu wilayah water catchment-nya sudah ada, floodplain sudah ada, ya boleh baru mulai bangun pulau misalnya. Saya pikir kalau semua ketentuan ini tidak dilanggar, tidak ditabrak, ambisi untuk membuat sebuah pulau NCID project is a good ambition, Pak. Dan saya pikir Jakarta sudah saatnya punya proyek seperti itu. Tetapi bukan berarti kita melupakan stakeholder yang ada di situ. Kita harus semua dan saya yakin Belanda yang memang jagonya membuat kota dam, kota-kota di bawah permukaan air laut. Akan tetapi itu semua sudah pikirkan dari watershed, dari alur sungai, dari renaturalisasi sungai, bagaimana itu dasnya daerah aliran sungai, kemudian sungainya didalamin. Padahal saya dengar contohnya Muara Gembong itu di situ sungainya muaranya sampai dangkal, nelayan keluar masuk pun susah. Nah mestinya kalau kita komprehensif memikirkan itu daripada menghilangkan pulau di tempat lain, Mbak. Untuk pengurukan ya ambil dari muara-muara seperti itu. Nah ini saya sih pikir kita penting untuk duduk bersama. Saya tahu Pak Ahok juga orang sangat tidak sabaran. Saya juga sama Pak. Satu hal saya tidak bisa untuk sabar Pak.
Something I cannot do is being patient, Pak Karni. Tidak bisa saya. Tapi saya tahu bahwa semua itu ada aturan-aturan. Jadi saya pikir diselesaikan untuk Pak Ahok, saran saya selesaikan izin-izin dengan kita. Untuk sementara sebelum izin jalan dipospon. Kemudian selesaikan semua program-program substitusi yang akan diberikan kepada nelayan. Wilayah mereka livelihoodnya mau dikemanakan. Alam juga mau diapakan. Karena kalau kita menutup wilayah air 10.000 hektar, berarti kita harus siapkan 10.000 hektar water catchment. Itu bisa pendalaman sungai, bisa pendalaman di depan laut itu sendiri. Persoalan kalau ini Jakarta ini kan menjadi perhatian, Pak, karena reklamasi ini banyak daerah semua minta reklamasi, Pak. Persoalannya itu tidak semua memikirkan what is the impact daripada para stakeholdernya, baik manusianya maupun alamnya. Kadang-kadang tidak dipikir sampai sejauh itu. Dan persoalan kita ini negara maritim, Pak. Punya pantai terpanjang di dunia, nomor 2. Orang Jakarta 20 juta tidak punya akses ke pantai freely. And I don't think this right. Ironis. Dan saya harapkan dengan pembangunan pulau ini akan membuat beberapa wilayah Jakarta pinggiran ini bisa dikosongkan untuk supaya masyarakat Jakarta bisa menikmati pantai. Free. Not paying, Pak. Saya pikir ini hak-hak publik yang selama ini terlupakan. Dan sudah saatnya kita betulkan. Malu, Pak, sebagai pemilik panjang pantai nomor 2 di dunia. Tapi nomor 2 97.000 kilometer. Tapi tidak pernah lihat pantai. Ya, 20 million people nggak punya akses ke pantai. Negara pun tidak punya lagi ya terbuka, ruangan terbuka. Ya ini yang harus kita pikirkan. Jadi tapi secara wewenang, ini wewenang Ibu Menteri atau wewenang Gubernur? Kalau secara dengan Perpres yang baru itu semestinya karena Jakarta sudah masuk wilayah strategis nasional itu harus dari kami izin pelaksanaannya. Akan tetapi kita pemerintah, Pak, sama-sama pemerintah. Kita bisa bekerja menyelesaikan izin-izin ini dengan cepat. Akan tetapi pada saat izin pelaksanaan kami akan memberikan rekomendasi. Dan tanpa rekomendasi ini dilakukan ya tidak boleh dilaksanakan. Jadi rekomendasi itu adalah water catchment, water set dan itu saya rasa orang ahli akan di sini saya bawa juga ahli untuk keairan dan lain sebagainya. Kalau saya bukan pakar, Pak Karni. Saya mengerti segala sesuatu dengan by logic and by heart. And that's way saya bikin semua simple and easy. Tetapi karena saya punya hati, saya juga pikir semuanya harus oke. Itu yang paling penting saya. Hebat.